Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dunia dan akhirat. Saudaraku, mari kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Di dalam hidup ada banyak problem yang mengharuskan kita untuk menyelesaikannya. Maka kita harus punya ilmunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kesabaran sebagai kendali yang tidak pernah terlepas, pisau yang tidak pernah tumpul, tentara yang tidak pernah dikalahkan, dan benteng kokoh yang tidak pernah mampu ditembus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang pun diberikan pemberian lebih baik dari lebih luas daripada kesabaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kata-kata sabar dalam Al-Quran di 90 tempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka yang meyakini ayat-ayat kami. As-Sajdah 32.24. Oleh karena itu, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan dengan sabar dan keyakinan, kepemimpinan dalam agama dapat diraih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Az-Zumar 39.10. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, Allah menyebutkan kata-kata sabar di dalam Al-Quran lebih dari 90 tempat. Allah menghubungkan dengan sholat dan firman-Nya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Al-Baqarah 2.45. Kepemimpinan dalam agama diwarisi melalui kesabaran dan keyakinan dengan firman-Nya, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka yang meyakini ayat-ayat kami. As-Sajdah 32.24. Sesungguhnya seluruh kandungan agama adalah ilmu tentang kebenaran dan mengamalkannya. Sementara itu mengamalkan ilmu membutuhkan kesabaran. Bahkan menuntut ilmu juga membutuhkan kesabaran. Sebagaimana perkataan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kalian harus mengumpulkan bekal ilmu. Sesungguhnya menuntut ilmu adalah ibadah. Mengetahuinya adalah khasyah, ketakutan. Mencarinya adalah jihad. Mempelajarinya bagi orang yang tidak mengetahui adalah sedekah, dan mengulang-ulanginya adalah tasbih dengan ilmu. Allah diketahui dan disembah dengan ilmu. Allah dipuji dan diesakan dengan ilmu. Allah mengangkat beberapa kaum menjadikan mereka sebagai panglima dan pemimpin yang diikuti, serta pendapat mereka pun dijadikan sandaran. Ilmu yang bermanfaat adalah dasar petunjuk, sedangkan beramal dengan kebenaran merupakan bimbingan. Lawan dari petunjuk adalah kesesatan, sedang lawan dari bimbingan adalah penyimpangan. Kesesatan adalah beramal tanpa ilmu, sedangkan menyimpang adalah mengikuti hawa nafsu. Allah Ta'ala berfirman, demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat.
dan tidak pula keliru. An-Najm 53.1 dan 2. Petunjuk itu hanya bisa diperoleh dengan ilmu, sedangkan bimbingan hanya bisa diperoleh dengan kesabaran. Oleh karena itu Ali mengatakan, ketahuilah sesungguhnya kesabaran itu adalah bagian iman. Seperti kedudukan kepala dalam anatomi tubuh, jika kepala terputus maka tubuh akan terlihat nyata. Kemudian Ali mengeraskan suaranya, ketahuilah tidak ada keimanan bagi orang yang tidak bersabar. Diceritakan bahwa Anusirwan mengatakan semua hal yang dibenci di dunia terbagi dua. Pertama, bagian yang mengandung tipuan, maka keguncangan adalah obatnya. Kedua, bagian yang tidak mengandung tipuan, maka kesabaran adalah obatnya. Orang-orang pada zaman dahulu mengatakan, barang siapa mengikuti kesabaran, dia pasti akan diikuti kemenangan. Al-Ajma'i meriwayatkan dari seorang badui bahwa dia berkata, takutilah kejahatan di tempat kebaikan, harapkanlah kebaikan dari tempat kejahatan. Bisa jadi kehidupan itu sebabnya adalah mencari kematian, dan kematian sebabnya adalah mencari kehidupan. Sebagian besar keamanan itu muncul dari ketakutan. Jika mata-mata pertolongan mengawasimu, tidurlah karena semua peristiwa adalah keamanan. Umar radhiyallahu anhu berkata, kami mendapati bahwa sebaik-baik kehidupan kami adalah kesabaran. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, kesabaran adalah setengah keimanan, sedangkan keyakinan adalah seluruh keimanan. Abu Ali Ad-Dahhak mengatakan orang-orang yang sabar mendapatkan kemenangan dan kemuliaan dua negeri, di dunia dan di akhirat, karena mereka meraih ma'iyah kebersamaannya. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ibnu Taimiyah berkata, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran kata kesabaran yang baik, memaafkan dengan cara yang baik, dan menjauhi dengan cara yang baik. Kesabaran yang baik adalah kesabaran yang tidak ada keluhan di dalamnya dan keluhan yang menyertainya, memaafkan dengan cara yang baik dan memaafkan yang tidak ada celaan di dalamnya. Menjauhi dengan cara yang baik adalah menjauhi dengan tidak ada siksaan di dalamnya. Jika seorang hamba bersabar sebagaimana mestinya, maka ujian akan berubah menjadi nikmat baginya. Baginya musibah berubah menjadi anugerah, dan hal yang dibenci menjadi sesuatu yang dicintai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengujinya untuk menghancurkannya, tetapi mengujinya untuk menguji kesabaran dan ubudiyahnya. Bagi seorang hamba, ubudiyah adalah ketika susah sebagaimana ada ketika senang. Baginya, ubudiyah ada dalam hal yang dibenci sebagaimana ada dalam hal yang disenangi. Dia adalah makhluk yang paling banyak ubudiyahnya dalam hal disenanginya. Begitu juga dalam hal-hal yang dibencinya. Dalam hal ini ada tindakan-tindakan para hamba sesuai dengan kedudukannya di sisi Allah Ta'ala.